kalian para pejuang perasaan, bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Dan untuk podcast kali ini kita akan membahas satu topik yang simple tapi jarang banget buat dibahas. So, stay tune ya. Kali ini Minikazon akan membahas satu topik tentang istirahat. By the way, jam segini kalian udah mau tidur atau malah udah tidur? Atau beberapa kalian ada yang insomnia, terus jadinya tidurnya di pagi hari? Nah, tidur merupakan salah satu bagian atau bentuk dari istirahat, ya. Nah, tapi istirahat yang kita bahas di sini bukan melulu soal tidur, tapi di sini istirahat yaitu memberikan space atau jarak atau jeda dari segala rutinitas atau aktivitas kita sehari-hari. Iya, apakah kalian pernah mendengar bahwasanya setiap orang itu perlu waktu untuk space atau waktu untuk beristirahatnya masing-masing? Ada yang porsinya sebentar, ada yang porsinya lama, ada yang porsinya sedang. Nah, itu tergantung masing-masing orang. Nah, jadi pada episode kali ini, Minikazon akan bahas lebih banyak tentang makna istirahat. Ya, sebagai makhluk hidup, terutama kita sebagai manusia, pasti gak mungkin dong 24 jam bakal terus-terusan beraktivitas non-stop dan 24 jam berpikir terus non-stop. Kan kita kan makhluk hidup yang butuh istirahat, butuh minum, butuh makan. Bukan seperti mesin. Kalau mesin aja setiap berapa bulan sekali aja harus diservis, apalagi kita yang makhluk hidup, ya kan? Nah, di sini Minikazon mau ngingetin ke kalian kalau kalian itu juga perlu yang namanya istirahat. Kalian berambisi boleh, punya mimpi, punya cita-cita, dan punya keinginan, itu hal yang baik. Tapi bukan berarti kalian terus-menerus dan melupakan kata istirahat. Nah, jadi buat teman-teman Minikazon yang dengerin podcast ini, selalu ya bisa luangkan waktu kalian untuk memberi jeda atau istirahat dalam hidup kalian. Memang betul kata orang kalau hidup itu emang simpel dan sebenarnya sederhana aja. Nggak jauh rutinitasnya kayak gitu-gitu aja dan fasenya itu-itu aja. Dari lahir sampai dikembalikan lagi jadi tanah. Nah, tapi masing-masing orang punya caranya sendiri untuk bahagia. Dan salah satunya memberikan space dan memberikan waktu rehat buat diri sendiri merupakan salah satu bentuk terhadap diri kita kalau kita tuh emang sayang. Kita tuh love self. Yang kadang orang lupa kalau kita tuh selalu mementingkan orang lain dan kadang lupa akan hal simpel untuk mencintai diri sendiri, ya kan? Itu sering banget karena aku sendiri juga sering banget ngalamin ini. Lebih banyak memprioritaskan orang lain sampai-sampai lupa sama diri sendiri. Kan fatal ya kalau misalkan itu bakal berlangsung terus-menerus. Nah, kalian harus beristirahat untuk merilekskan pikiran kalian, untuk mengistirahatkan tubuh kalian, dan mengistirahatkan kerja atau kinerja dari anggota tubuh kalian. Nah, tidak hanya soal fisik, tapi juga dari mental kalian, ya, yang terkadang memang
sering terdistract atau pikiran kalian yang sedang acak-adul dan kacau banget. Nah, di waktu istirahat itu banyak hal yang bisa kita lakuin. Maksudnya istirahat itu nggak cuma nganggur ya, tapi di situ kalian mencoba untuk berinovasi, untuk mencari ide baru, ataupun mencari goals baru, ataupun juga bisa memperluas jangkauan atau relasi kalian dengan orang-orang sekitar. Jadi, waktu istirahat kalian bisa kalian gunain buat hal yang positif. Yang lainnya mungkin kita bisa juga ngelakuin kayak mengupgrade diri, mengintrospeksi diri untuk menjadi insan atau manusia yang lebih baik lagi. Jadi semakin kesini atau semakin berjalannya waktu, kita bisa menjadi seseorang yang semakin baik, semakin bertambahnya hari, dan semakin tuanya usia kita. Oh iya, dan di sini terkait dengan istirahat ya, apa kalian pernah mendengar istilah break dalam suatu kehidupan? Dan mungkin kata ini lebih sering kita dengerin kalau dibahas buat hal soal hubungan percintaan ya. Padahal nggak melulu soal percintaan. Istirahat itu nggak cuman perihal tentang hubungan ke pasangan aja, tapi ke teman-teman dekat, ke kerabat, ke keluarga, bahkan ke sahabat. Ini kalau pendapat aku ya, setiap orang tuh bakal punya waktu untuk dia pengen mengupgrade skillnya, dia pengen menyendiri dulu, atau dia pengen fokus terhadap dirinya sendiri. Jadi dalam artian bukan memutus tali silaturahmi, tapi di mana mereka itu fokus buat mencoba untuk ke diri sendiri dulu, memberikan space sejenak, dan mencoba untuk melihat sekiranya apa sih yang kemarin-kemarin masih harus diperbaiki, apa sih yang ngebikin kita penat akhir-akhir ini, yang ngebikin kita bosen, yang bikin kita kesal, itu apa sih? Yuk coba kita cari tahu, dan coba kita pecahin masalahnya. Nah, barulah kalau kita merasakan kita gak bisa buat mecahin permasalahan itu sendiri, kita bisa buat minta tolong ke orang-orang terdekat. Nah, kalian pasti pernah denger ya, kalau setiap lingkungan itu pasti punya kayak masing-masingnya sendiri, atau yang boleh kita bilang itu kayak punya porsinya sendiri-sendiri. Jadi kadang mungkin dulu kita TK itu punya sahabat mungkin 2 orang, bisa aja nanti di SD kita cuma punya sahabat 1 orang dan itu udah beda orang. Dan begitu pun seterusnya ya, sampai bertambahnya umur kita dan sampai waktu yang memisahkan. Nah, jadi setiap orang itu bakal punya waktu breaknya masing-masing, termasuk kalian. Nah, tapi itu wajar gak sih sebenarnya? Nah, kalau menurut aku itu wajar banget ya. Namanya juga manusia. Terkadang kalau kita melakukan aktivitas atau rutinitas yang sama aja, kadang timbul rasa bosan. Dan kadang untuk berinteraksi dengan orang-orang sekitar ya, dengan pola komunikasi yang sama, dengan cara interaksi yang sama, itu kadang kita merasa bosan. Tapi bosan di sini bukan berarti memutus, tapi menjaraki. Dan menjaraki bukan berarti menghilang, tapi memberikan space atau memberikan sedikit waktu untuk sedikit memisahkan diri. Yang berarti bukan ansos juga ya, atau antisosial. Karena kalau antisosial itu secara total dan secara keseluruhan. Sedangkan kita di sini itu istirahat yang dimaksud dengan durasi itu sementara atau temporary gitu. Jadi cuman sejenak aja, cuman butuh buat merilekskan diri gitu. Barulah nanti ketika kita udah ngerasa kita udah oke, kita udah siap lagi buat terjun, kita pasti bisa buat kembali lagi membaur dengan orang-orang sekitar, kembali melakukan aktivitas yang sama seperti sebelumnya, melakukan kewajiban-kewajiban yang memang sebelumnya sudah kita lakukan, tapi karena break kita sempat rehat sejenak. Nah, jadi itu teman-teman pentingnya istirahat buat hidup kita. Kan
kalian perlu ya yang namanya mencintai diri sendiri. Baik kok bisa mengutamakan orang lain, tapi jangan sampai lupa sama diri sendiri ya. Okay? Because you are so awesome. You are important. You are amazing. Jadi jangan pernah kalian minder terkait apa yang kalian miliki, skill apa yang kalian punya, kemampuan apa yang bisa kalian kuasai. Nah, ini waktunya kalian buat bersinar. Ini waktunya kalian buat menunjukkan kalau kalian itu memang punya kualitas menjadi seseorang yang baik dan kualitas yang bagus tentunya. Dan yang pastinya bisa bermanfaat buat orang-orang sekitar. Nah, mungkin itu dulu ya untuk podcast malam hari ini. Semoga kalian yang ngedengerin bisa sama-sama merenung kalau kadang kita emang suka lupa sama diri sendiri dan kadang kita butuh waktu buat kembali lagi untuk melihat diri kita secara lebih mendalam lagi, lebih intens lagi, dan pastinya sayangi diri kalian ya. Nah, thank you banget nih buat teman-teman yang udah ngedengerin. Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat dan syukur bisa mencerahkan pikiran kalian ya yang mungkin lagi di fase atau di posisi yang sama Mintika Zone. So, nantikan podcast selanjutnya ya dari Minika Zone di podcast Pejuang Perasaan. Stay tune terus. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai ketemu lagi teman-teman pada pendengar podcast Pejuang Perasaan.